Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 72, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Laida, kakekmu baru saja datang, mengapa kamu tidak keluar untuk mengatakan sesuatu? Kupikir kalian berdua tidak ada di rumah. Nathan Lewis tidak menjawab Ariana Smith, tapi sedikit bingung melihat Laida Serio bertanya. Ketika kakekku melihatku, dia pasti menyuruhku pulang. Aku tidak ingin pulang, kata Laida Serio sambil terkekeh. Tidak ada yang bisa kulakukan tentangmu. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nathan Lewis, kamu belum menjawabku, kemana kamu pergi? Ariana Smith bertanya pada Nathan Lewis lagi. Ada pameran dan lelang barang antik di ibu kota, aku akan pergi dengan Tuan Garrison. Kata Nathan Lewis. Bagus, kami juga akan pergi, kata Ariana Smith dengan gembira. Ya, ayo pergi juga. Kebetulan aku masih punya teman di ibu kota, dan aku terhibur. Laida Serio mengangguk lagi dan lagi. Nathan Lewis melihat mereka berdua, sepertinya mereka sudah merencanakan untuk pergi bersama mereka. Aku tidak peduli, kamu bisa mengikuti Tuan Garrison dan membicarakannya besok. Nathan Lewis kembali ke kamar setelah selesai berbicara. Keesokan paginya, Jeremy Kaigo, pengawal pribadi Garrison Serio, datang menjemput Nathan Lewis. Begitu mobil berhenti, Laida Serio dan Ariana Smith masuk, dan Jeremy Kaigo tidak bisa menghentikannya. Melihat ini, Nathan Lewis tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Setelah menjemput Garrison Serio, melihat Laida Serio dan Ariana Smith juga di dalam mobil, Garrison Serio sedikit terkejut, tapi akhirnya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Garrison Serio duduk di kopilot, sementara Nathan Lewis dan Ariana Smith dan Laida Serio duduk di belakang. Nathan Lewis duduk di tengah, Laida Serio dan Ariana Smith di kiri dan kanan. Ini murah untukmu, dua wanita cantik kami akan menemanimu satu persatu di kiri dan yang lainnya di kanan. Ariana Smith berbisik di telinga Nathan Lewis. Nathan Lewis terdiam beberapa saat, dia tahu bahwa Ariana Smith sengaja duduk seperti ini, itu untuk menguji ketahanannya. Wajah Laida Serio memerah pada saat ini. Selain menyelamatkannya, dan telah melakukan kontak yang begitu dekat dengan Nathan Lewis di hotel, Laida Serio belum pernah duduk sedekat ini dengan Nathan Lewis sebelumnya. Merasakan aura pria di tubuh Nathan Lewis sekarang, mata Laida Serio terus melihat keluar jendela, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Garrison Serio, melihat ke kaca spion dari waktu ke waktu, dan memandang Nathan Lewis di barisan belakang dengan ekspresi tanpa cinta, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Pikiran Laida Serio, sebagai seorang kakek, dia paling mengerti, tetapi Garrison Serio tidak menghentikannya. Jika Laida Serio benar-benar bisa bersatu dengan Nathan Lewis, Garrison Serio akan mengangkat tangannya untuk setuju, bahkan jika itu hanya di sisi orang kepercayaan Nathan Lewis. Tuan Nathan, kamar dagang Hong Kong akan membawa banyak ahli ke pelelangan pameran barang antik ini, dan kadang-kadang mereka akan memperbaiki beberapa senjata ajaib di tempat. Tuan Nathan dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan para ahli tentang pemurnian senjata. Saya mendengar bahwa pihak Hong Kong Yugo Bao, Master Feng Shui nomor 1, secara pribadi menempa senjata ajaib untuk orang terkaya di China dan Hong Kong, dan menghindari kecelakaan. Mobil, sekarang di China dan Hong Kong, banyak pengusaha kaya akan memperlakukan Master Sihir dan Master Feng Shui ini sebagai tamu mereka. Seseorang dengan kekuatan, Garrison Serio menoleh dan berkata kepada Nathan Lewis, dia juga ingin meredakan rasa malu Nathan Lewis. Itu semua hanya tipuan untuk menipu orang, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyempurnakan senjata ajaib. Nathan Lewis tersenyum sedikit. Senjata ajaib asli, yang berisi hukum langit dan bumi, membutuhkan formasi untuk bekerja, bahkan liontin giok yang disempurnakan Nathan Lewis untuk Ariana Smith, hampir tidak dapat dianggap sebagai senjata sihir pertahanan yang baru saja dimulai. Melihat apa yang dikatakan Nathan Lewis, Garrison Serio berhenti berbicara, dan suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi, hanya suara mobil yang melaju kencang yang terdengar. Setelah lebih dari 5 jam, mobil melaju ke ibu kota. Kemakmuran ibu kota tidak sebanding dengan Gruyères,
bahkan ibu kota provinsi Kadaqués. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi dan arus lalu lintas yang tiada henti semuanya mengekspresikan gaya hidup serba cepat di ibu kota. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang sedang terburu-buru, berlarian seumur hidup. Dan ketika orang-orang biasa ini berlarian mencari nafkah, di daerah paling makmur di ibu kota, sebuah rumah lelang Christie seluas puluhan hektar dan setinggi 12 lantai berdiri di sini. Rumah lelang ada aliran pedagang dan pedagang kaya yang tak ada habisnya, mengagumi semua jenis porselen antik yang dipajang. Barang apapun di sini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam 10 masa hidup, bahkan pedagang kaya ini berhati-hati dan menjaga jarak saat berkunjung, karena mereka tidak tahu barang apa di sini yang akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Ayo cari tempat makan dulu, lalu pergi ke pameran barang antik dan pelelangan. Saran Garrison Serio. Semua orang mengangguk. Mereka benar-benar lapar setelah perjalanan panjang. Saat ini, ponsel Nathan Lewis berdering. Ternyata itu adalah Falco Wettner yang menelepon, menanyakan apakah Nathan Lewis datang ke pelelangan. Setelah Nathan Lewis memberitahu Falco Wettner bahwa dia telah tiba di ibu kota, Falco Wettner sangat senang sehingga dia ingin secara pribadi menghibur Nathan Lewis dengan jamuan makan. Awalnya Nathan Lewis ingin menolak, bagaimanapun juga itu terlalu merepotkan, tetapi berpikir bahwa mungkin ada tempat di mana Tuan Wettner dapat digunakan di ibu kota. Nathan Lewis setuju. Falco Wettner memilih restoran Argos kuno. Melihat Nathan Lewis dan yang lainnya tiba, Falco Wettner buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Melihat Garrison Serio juga datang, Falco Wettner buru-buru tertawa dan berkata, "Tuan Garrison, aku tidak pernah mengira kamu akan datang juga." Kepala Pengadilan Wettner, melihat Falco Wettner, Garrison Serio memberi hormat dengan tergesa-gesa. Belum lagi dia telah pensiun sekarang, bahkan ketika dia berkuasa, dia masih harus memberi hormat kepada Tuan Wettner dalam kapasitas ini. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. "Tuan Garrison, kamu tidak harus bersikap sopan, kamu sudah tua, bukankah ini akan menyinggung perasaanku?" kata Falco Wettner sambil tersenyum. Lyda Serio dan Ariana Smith juga menyapa Falco Wettner. "Tuan Nathan, cepat duduk di dalam. Saya sudah mengatur." Falco Wettner mengundang Nathan Lewis dan yang lainnya ke kamar pribadi. Setelah memasuki ruang pribadi, Nathan Lewis dan yang lainnya mulai makan sambil mengobrol, lagi pula mereka sudah lapar. "Tuan Nathan, ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam pelelangan barang antik kali ini, dan Sirgo Crow dari keluarga Crow juga akan hadir, jadi saya harap Tuan Nathan akan menahan diri ketika saatnya tiba, tapi jangan khawatir, saya juga akan memperingatkan bahwa Sirgo Crow tidak melakukan kesalahan," kata Falco Wettner kepada Nathan Lewis. Meskipun dia tahu bahwa Nathan Lewis tidak takut pada keluarga Crow, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung pada kesempatan seperti itu, dampaknya akan sangat buruk. Dia, kepala departemen penjaga di ibu kota, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Kepala Pengadilan Wettner, jangan khawatir, selama keluarga Crow tidak menggangguku, aku tidak akan bergerak, kata Nathan Lewis datar. Sirgo Crow ini selalu arogan dan sombong. Jika bukan karena aku, dia pasti sudah lama mati di negeri asing. Bagaimana mungkin keluarga Crow memiliki kejayaan yang mereka miliki sekarang, kata Garrison Serio dengan marah. Dengan bantuan sumber daya dan kontak Garrison Serio saat itu, keluarga Crow perlahan-lahan berkembang di ibu kota, dan membiarkan Hugo Crow bertunangan dengan Lyda Serio untuk keluarga Crow. Garrison Serio tidak berusaha keras, tetapi pada akhirnya Hugo Crow secara sepihak membatalkan pertunangan. Keluarga Crow juga telah menjadi keluarga kaya di ibu kota, dan mereka langsung memandang rendah keluarga Serio mereka. Saat Garrison Serio mundur, kekuatan keluarga Serio bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Mereka langsung ditinggalkan oleh keluarga Crow, dan mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Sekarang keluarga Crow disebutkan, Garrison Serio merasa dirugikan dalam hatinya. "Kakek, apa yang kamu katakan tentang itu di masa lalu?" Lyda Serio sedikit mengernyit, dan berkata kepada Garrison Serio. Falco Wettner juga mengetahui beberapa hal dari masa lalu, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, "Keluarga Crow memang menggunakan segala cara untuk pengembangan saat itu, dan Tuan Garrison bukan satu-satunya yang digunakan oleh keluarga Crow, jadi Tuan Garrison tidak harus menganggapnya terlalu serius." Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Garrison Serio menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sedang digunakan, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Setelah makan malam, Falco Wettner secara pribadi menemani Nathan Lewis ke rumah lelang Christie,
untuk mencegah Sirgo Crow menimbulkan masalah bagi Nathan Lewis. Begitu memasuki ruang pameran, Nathan Lewis merasakan gelombang fluktuasi aura. Terlihat memang ada barang asli di antara barang antik tersebut, namun fluktuasi auranya sangat lemah. Di aula seluas ratusan meter persegi, berbagai barang antik ditempatkan, semuanya ditutupi dengan penutup kaca, menceritakan sejarahnya masing-masing di bawah sorotan. Tuan Nathan, pada saat ini, seruan datang. Nathan Lewis melihat dan menemukan bahwa itu adalah Xiarge Bai. Setelah melihat Nathan Lewis, Xiarge Bai berjalan dengan cepat. Tuan Nathan, saya tidak menyangka Anda datang juga. Nathan Lewis sedikit tersenyum, kapan Anda kembali? Apakah Nona Sen baik-baik saja? Saya kembali kemarin, khusus untuk pelelangan ini, sangat bagus, dan sekarang lembah Girong juga telah memasuki tahap formal. Kata Xiarge Bai. Mendengar ini, Nathan Lewis merasa lega, lagi pula, Diablo Sen menghabiskan masa hidupnya dan meninggal lebih awal demi dirinya. Xiarge, ini Tuan Nathan, kan? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil datang. Kakek, ini Tuan Nathan, kata Xiarge Bai, dan menjelaskan kepada Nathan Lewis. Tuan Nathan, ini kakekku Xiano Bai. Tuan Bai. Nathan Lewis sedikit mengangguk. Tuan Nathan memang tampan. Dia adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga Bai saya untuk dapat bekerja untuk Tuan Nathan. Xiano Bai sangat menghormati Nathan Lewis. Sikap Xiano Bai menyebabkan banyak orang di sekitar melihat ke samping. Mereka tidak mengerti mengapa patriark keluarga Bai di ibu kota begitu sopan kepada seorang pemuda, dan bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu rendah. Patriark Bai mengenal orang-orang dengan penglihatan, tidak heran keluarga Bai Anda bisa bertahan lama. Tuan Wetner memuji Xiano Bai dari samping. Jelas, Xiano Bai juga tahu identitas asli Nathan Lewis, itu sebabnya dia sangat rendah hati. Mengetahui bahwa ada seorang kultivator di belakang keluarga, ini akan langsung meningkatkan kekuatan seluruh keluarga. Tuan Wetner bercanda, tidakkah Anda juga melihat bahwa Tuan Nathan bukanlah orang yang luar biasa? Xiano Bai sudah menduga bahwa Falco Wetner juga mengetahui identitas Nathan Lewis sejak dia mengikuti Nathan Lewis. Dari sudut pandang ini, tebakan Xiano Bai benar, Nathan Lewis memang seorang kultivator. Hahaha, Falco Wetner tertawa beberapa kali. Tuan Nathan, kami mengundang Anda ke dalam. Pameran di sini adalah semua barang replika, dan semua harta yang sebenarnya ada di dalam. Xiano Bai memberi isyarat mengundang ke Nathan Lewis. Nathan Lewis sedikit mengangguk, dan mengikuti Xiano Bai ke lobi. Tetapi pada saat ini, Nathan Lewis merasakan tatapan membunuh, dan kemudian seorang pria parubaya berjalan dengan seorang pria tua berambut abu-abu. Mata pria parubaya itu penuh dengan niat membunuh, seolah ingin memakan Nathan Lewis hidup-hidup. Melihat mata pria parubaya ini, Nathan Lewis tahu tanpa berpikir bahwa dia pasti dari keluarga Crow. Benar saja, ketika pria parubaya itu mendekati Nathan Lewis, Xiano Bai menjadi dingin dan berdiri di depan Nathan Lewis. Sirgo Crow, apa yang ingin kamu lakukan? Pak Tua Bai, aku hanya ingin mengatakan beberapa kata kepada anak ini. Mengapa kamu begitu gugup? Keluarga Bai telah menjadi anjing orang lain, jadi mereka akan segera melindungi tuannya. Wajah Xiano Bai menjadi dingin, sementara Xiarge Bai di samping bergegas maju dengan langkah cepat. Sirgo Crow, beritahu aku satu hal lagi. Apakah ada ruang bagi juniormu untuk campur tangan ketika kita orang dewasa berbicara? Sirgo Crow memutar matanya sedikit. Segera ledakan momentum pecah, langsung mengguncang Xiarge Bai lagi dan lagi. Falco Wetner memegang Xiarge Bai dengan tangannya, lalu menatap Sirgo Crow dan berkata, Sirgo Crow, ini adalah rumah lelang Christie. Jika Anda berani membuat masalah, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kepala Pengadilan Wetner, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata, apakah ini juga ilegal? Kata Sirgo Crow dengan senyum main-main. Falco Wetner tidak berbicara, tetapi hanya menatap Sirgo Crow dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Nathan Lewis maju 2 langkah, menatap Sirgo Crow dengan ringan dan berkata. Sirgo Crow memandang Nathan Lewis dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, Nak, tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, jika kamu berani membunuh keponakanku, keluarga Crowku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika kamu datang ke ibu kota, jangan bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan. Nathan Lewis tidak peduli dengan ancaman Sirgo Crow terhadap Nathan Lewis, tetapi orang-orang di sampingnya semua terkejut,
mereka tidak pernah menyangka bahwa Nathan Lewis adalah orang yang membunuh Hugo Crow. Ini adalah putra dari keluarga Crow, dia membunuhnya jika dia mengatakan ingin, dan dia berani datang ke ibu kota, dia terlalu berani. Saat ini, banyak orang menjadi sangat tertarik dengan identitas Nathan Lewis, dia berani membunuh Hugo Crow, memprovokasi keluarga Crow, dan Xiaonobai serta Falco Weidner sangat hormat, identitasnya pasti tidak sederhana. Jika Anda merasa bahwa kematian Hugo Crow di keluarga Crow tidak cukup, Anda dapat terus memprovokasi saya, kata Nathan Lewis dengan senyum dingin. Kamu, Sirgo Crow membuka matanya, lebar-lebar, dan tulangnya berderit. Jika Falco Weidner dan Xiaonobai tidak ada di sini, dia pasti sudah bergerak. Nak, kamu punya nyali, mari kita tunggu dan lihat. Setelah Sirgo Crow selesai berbicara, dia berbalik dengan lelaki tua itu dan memasuki sebuah ruangan di lobi. Di arah Tuan Nathan, di ibu kota, keluarga bayi saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Tuan Nathan sepenuhnya, kata Xiaonobai dengan penuh tekad. Nathan Lewis tersenyum dan mengangguk. Nathan Lewis mengikuti Xiaonobai ke ruangan lain di lobi, tetapi hanya Nathan Lewis dan Xiaonobai yang bisa masuk, dan semua orang diblokir di luar. Setelah masuk ke dalam, dia melihat ada juga beberapa porselen antik di dalamnya, tetapi jumlahnya jelas jauh lebih kecil, dan energi spiritual di dalamnya juga lebih penuh, yang membuktikan bahwa barang antik ini lebih tua dari yang di luar. Dan di tengah ruangan, ada meja besar 8 dewa, dikelilingi oleh kursi Grandmaster, dan 2 orang duduk di tengah, salah satunya adalah pria parubaya yang sopan berkacamata, dan di samping pria itu adalah pria tua, dia terlihat luar biasa, dan dia terlihat seperti peri. Tuan Nathan, ini adalah pengusaha Hong Kong Zolan Chow. Duduk di sebelahnya adalah Hugo Bao, Master Sihir nomor 1 di China dan Hong Kong. Kali ini saya mendengar bahwa Zolan Chow membawa senjata sihir kuno, jadi saya mengundang Master Bao datang. Mereka yang datang ke ruangan ini berasal dari keluarga besar di ibu kota, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Xiaonobai memperkenalkan Nathan Lewis dengan suara rendah. Nathan Lewis mengangguk. Tidak banyak orang yang duduk di sekitar meja 8 dewa. Semua orang dikelilingi oleh seorang master yang mungkin diundang untuk mengidentifikasi keaslian dan keterampilan senjata ajaib. Sirgo Crow dan lelaki tua itu juga duduk di sana. Xiaonobai mengajak Nathan Lewis duduk di seberang Sirgo Crow. Di samping Xiaonobai, ada juga seorang lelaki tua berambut perak yang mengenakan kemeja putih berkancing, tubuhnya dingin dan matanya setengah tertutup. Tuan Nathan, ini Tuan Tigo, yang saya undang, untuk melihat secara khusus. Xiaonobai mengikuti Nathan Lewis untuk memperkenalkan, dan kemudian berkata kepada Tuan Tigo, Tuan Tigo, ini Tuan Nathan. Kemudian Tuan Tigo mengabaikan Xiaonobai, bahkan tidak memandang Nathan Lewis, dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Bai tidak mempercayai saya, mengapa Anda menemukan orang lain? Saya masih ingin mengundang Tuan Tigo untuk mengambil tindakan. Xiaonobai menjelaskan dengan tergesa-gesa. Meskipun Nathan Lewis adalah seorang kultivator, Xiaonobai tidak berpikir bahwa Nathan Lewis dapat melampaui master berpengalaman ini dalam hal senjata sihir antik, lagi pula, dia memiliki spesialisasi dalam seni. Melihat penjelasan Xiaonobai, Tuan Tigo sedikit mengangguk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pengusaha Hong Kong Zolan Chow yang duduk di kursi utama memandang Nathan Lewis, lalu menoleh ke belakang dan berkata, semuanya, kami adalah teman lama, jadi saya tidak perlu sopan. Kali ini saya akan membawakan beberapa artefak magis, salah satunya dipoles dan disempurnakan oleh Tuan Bao sendiri, dapat menangkal roh jahat dan memperpanjang hidup. Setelah Zolan Chow selesai berbicara, seseorang melangkah maju dan ditempatkan beberapa kotak kayu, yang jelas merupakan apa yang dikatakan Zolan Chow sebagai senjata ajaib. Mata semua orang tertarik dengan kotak kayu itu, dan mereka benar-benar ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Selain itu, senjata ajaib yang dipoles oleh Master Sihir nomor 1 di China dan Hong Kong pasti tidak salah lagi. Melihat mata bersemangat semua orang, Zolan Chow tersenyum sedikit, kami masih memiliki aturan lama, penawar tertinggi. Menang, jika tidak ada dari keluarga Anda yang menawar, maka saya akan membawanya ke pelelangan luar untuk dilelang. Kita adalah teman lama, jadi biarkan semua orang memilih yang baik terlebih dahulu. Tuan Chow, kita semua tahu aturannya. Kamu harus mengambil yang pertama dan melihatnya. Seseorang berkata dengan tidak sabar. Zolan Chow mengangguk, lalu membuka kotak kayu pertama. Ketika kotak kayu dibuka, ada semburan kesejukan, dan kemudian seluruh ruangan terasa sedikit sejuk, dan semangat semua orang terangkat. Saya melihat manik-manik gelap di dalam kotak kayu,
terlihat sangat biasa, bahkan tanpa kilau. Jika bukan karena kesejukan ketika kotak kayu baru saja dibuka, mungkin tidak ada yang akan mengikuti hukum dengan alat manik seperti itu dibandingkan. Semuanya, ini adalah salah satu rosario master bela diri. Itu telah dibangun dengan dupa sepanjang tahun. Manik ini memiliki efek mendinginkan panas, menyegarkan pikiran dan berdoa untuk berkah. Selain itu, rosario ini juga telah dilemparkan oleh Tuan Bao. Ini dapat memadatkan Feng Shui dan membuat bisnis Anda berkembang. Zolan Chou memperkenalkan, dengan sedikit nada bangga. Melihat apa yang dikatakan Zolan Chou, semua orang bertanya kepada master yang mereka undang untuk meminta nasihat, bertanya-tanya apakah rosario itu asli. Tuan Tigo, apakah menurutmu rosario ini asli? Xiano Bai bertanya dengan suara rendah. Kemudian mata Tuan Tigo masih setengah tertutup dan setengah terbuka, dan dia tidak pernah melihat rosario, tetapi berkata dengan ringan, itu hanya penampilan, itu hanya hal yang fana. Xiano Bai sedikit mengernyit ketika mendengarnya. Tuan Tigo, bagaimana dengan itu? Tuan Chou mengatakan itu adalah rosario master bela diri, dan ketika dia baru saja membuka kotak kayu itu, nafas sejuknya sangat jelas. Xiano Bai tidak dapat mempercayainya, bagaimana mungkin rosario ini fana? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi, kata Tuan Tigo dengan nada tidak senang. Tidak, karena saya mengundang Tuan Tigo untuk datang. Tentu saja saya percaya pada Tuan, kata Xiano Bai dengan nada meminta maaf. Nathan Louis memandang Tuan Tigo, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia bukanlah seseorang yang ingin menjadi terkenal. Rosario ini adalah barang biasa, hanya sebuah manik kayu biasa, tetapi telah dirusak sedikit, sehingga ketika kotak kayu dibuka, akan ada semburan kesejukan. Yang lain juga berdiskusi dengan master yang mereka undang, dan segera tidak ada suara, dan tampaknya rutinitas itu membuahkan hasil. Semuanya, Anda dapat menawar rosario sekarang. Penawar tertinggi menang. Harga dasarnya adalah 3 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Zolan Chou sedikit tersenyum ketika melihat semua orang telah menyelesaikan diskusi. Tetapi ketika Zolan Chou selesai berbicara, tidak ada yang menawar. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang menawar. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa rosario itu palsu. Melihat tidak ada penawaran, Zolan Chou sedikit terkejut, dan tampak sedikit terkejut, semuanya, rosario ini pasti bernilai uang. Jika tidak ada yang menawar, saya akan membawanya ke rumah lelang di luar. Setelah Zolan Chou selesai berbicara, masih belum ada penawaran, yang membuat Zolan Chou sedikit malu, dan dia diam-diam melirik Yugo Bao di sampingnya dari waktu ke waktu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.